Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1061 sampai tahun 1065. Bab 1061. Kenapa kamu ingin menyingkirkan mereka? Tidak bisakah kita langsung ke bandara? Cleo Feilin bertanya dengan ekspresi bingung. Mereka tahu kita akan pergi ke bandara, jadi mereka pasti mengirim seseorang ke bandara untuk menyergap kita. Kita berdua hanya bisa berkendara kembali sekarang, atau naik pesawat di tempat lain. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Baiklah kalau begitu, lakukan saja sesukamu. Cleo Feilin mengangguk dengan cepat. Fendi Zanders, sebaliknya, menyipitkan matanya dan melihat ke arah Mercedes-Benz di belakangnya melalui kaca spion. Dia diam-diam menganalisis dalam hatinya siapa pihak lain itu. Lagi pula, ada banyak musuh Fendi Zanders sekarang, dan kemungkinan besar mereka akan mengganggu Fendi Zanders. Tentu saja, mungkin juga orang-orang Rockefeller mengetahui bahwa Fendi Zanders telah membawa pergi Cleo Feilin dan ingin menghentikan Fendi Zanders. Mercedes ini adalah mobil perusahaan kami. Namun saat ini, Cleo Feilin tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Mobil perusahaanmu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya ada seseorang yang tidak ingin aku membawamu pergi. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Cleo Feilin juga merasa ada yang tidak beres, karena jika dia benar-benar Putri Lin Hongwen, maka orang-orang di perusahaan tidak perlu mengikutinya. Apa yang dilakukan pihak lain sekarang jelas karena rasa bersalah. Apakah orang ini benar-benar tunanganku? Cleo Feilin tanpa sadar menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan keanehan muncul di matanya. Tapi Fendi Zanders secara alami sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal ini, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini. Beberapa menit kemudian, Cleo Feilin menemukan bahwa semakin sedikit mobil di jalan, dan bangunan-bangunan menjadi semakin jarang, yang menandakan bahwa keduanya secara bertahap menjauh dari daerah perkotaan. Cleo Feilin, duduklah, aku akan segera mempercepat. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Cleo Feilin. Oke. Cleo Feilin terdiam sesaat, lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tapi Fendi Zanders tidak ragu sama sekali, dan menginjak pedal gas sampai akhir. Dalam sekejap, mobil itu melaju ke depan seperti kuda liar yang melarikan diri. Mobil melaju kencang di jalan raya, dan Fendi Zanders bisa merasakan ekspresi gugup di wajah Cleo Feilin saat duduk di kopilot, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Padahal, jika Fendi Zanders sendirian, Fendi Zanders tidak perlu khawatir sama sekali. Bagaimanapun, kebugaran fisik Fendi Zanders saat ini sangat kuat, dan dia tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan beberapa orang biasa. Tapi tanpa daya, Cleo Feilin masih berada di sisi Fendi Zanders saat ini. Jika orang-orang ini tidak dapat dibuang, Fendi Zanders khawatir Cleo Feilin mungkin dalam bahaya. Kecepatan mobil terus melonjak, namun kemampuan mengemudi Fendi Zanders pas-pasan, ia jarang mengemudi, sehingga Mercedes-Benz di belakangnya mengejarnya dari dekat. Sepertinya aku tidak bisa menyingkirkannya. Cleo Feilin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Fendi Zanders. Baiklah. Saat Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara, dia tiba-tiba melihat dua van bergegas menuju posisi Fendi Zanders di arah yang berlawanan. Jelas sekali, pihak lain jelas tahu bahwa Fendi Zanders akan datang ke sini, jadi mereka membiarkan kedua van ini menunggu Fendi Zanders di sini. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain memilih mengerem. Mobil itu diparkir di tengah jalan, dengan sebuah Mercedes di belakang dan dua van di depan. Fendi Zanders dan Cleo Feilin diapit oleh ketiga mobil ini, jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jejak kegugupan melintas di mata Cleo Feilin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak tahu. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah, dan kemudian mulai mengamati lingkungan sekitar. Fendi Zanders, orang-orang ini pasti mengejarku. Jika kamu membiarkan aku keluar dari mobil dan kembali bersama mereka, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Setelah ragu-ragu sejenak, Cleo Feilin berkata kepada Fendi Zanders. Tidak. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, pihak lain sudah mengetahui keberadaanku. Jika aku melepaskanmu sekarang, aku tidak akan melihatmu di masa depan, dan kamu tidak akan pernah bisa. Ambil kembali ingatanmu. Aku harus membawamu pergi. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders, dan entah mengapa, ada kilatan keyakinan pada Fendi Zanders di dalam hatinya. Saat ini, Cleo Feilin merasa Fendi Zanders sepertinya adalah orang yang paling bisa dipercaya. Saat ini, pintu van terbuka, dan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Pria parubaya itu memiliki tinggi setidaknya 1,9 meter, dengan bahu selebar gunung, dan sosok yang sangat kekar. Terlebih lagi, Fendi Zanders merasa bahwa keterampilan pria parubaya itu seharusnya sangat menakutkan, hal ini terlihat dari postur berjalan pria parubaya tersebut. Ada hal yang lebih penting, yaitu Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini pasti membawa senjata di tangan mereka. Begitu Fendi Zanders benar-benar bertarung dengan orang-orang ini, niscaya Fendi Zanders akan mati.
Lagi pula, seperti kata pepatah, betapapun bagusnya kungfu Anda akan dirobohkan dengan satu tembakan. Tidak peduli seberapa bagus skill Fendi Zanders, sangat mustahil baginya untuk menjadi lawan pistol. Orang yang ada di dalam mobil, cepat turunkan Nona Lin, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meneriaki posisi Fendi Zanders. Benar, selama kamu menurunkan Nona Lin sekarang, kami dapat melepaskanmu, jika tidak, kamu hanya akan mati hari ini. Pria parubaya lainnya menodongkan pistol ke posisi Fendi Zanders, seolah-olah dia bisa menembak kapan saja. Fendi Zanders menemukan bahwa jalan itu sangat sepi, tidak ada mobil yang lewat sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain pasti telah memblokir jalan, jika tidak maka tidak mungkin dalam waktu lama tanpa mobil. Fendi Zanders, biarkan aku turun, aku akan pergi bersama orang-orang ini. Setelah Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut berteriak pada Fendi Zanders. Tidak. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pihak lain memiliki 3 mobil, setidaknya 6 orang, dan pistol di tangannya. Jika kamu terus menunda seperti ini, kamu pasti akan menemui jalan buntu. Cleo Fei Lin berteriak dengan cemas. Kita masih punya kesempatan lagi, kata Fendi Zanders ringan. Peluang. Cleo Fei Lin terdiam sesaat, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, kesempatan apa? Lihat jalan itu. Fendi Zanders menunjuk ke jalan tidak jauh. Saat ini terdapat kolam ikan di sisi kiri Fendi Zanders, dan di sisi kolam ikan terdapat jalan tanah. Jalan tanah ini jelas dirancang untuk dilalui orang, jadi sangat sempit, pada dasarnya seukuran mobil itu sendiri. Apalagi, tidak ada pagar pembatas sama sekali di salah satu sisi jalan. Jika tidak hati-hati, orang dan mobil pun bisa terjatuh ke dalam kolam ikan. Fendi Zanders, apakah kamu gila? Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan berair, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, hanya ada satu cara untuk pergi sekarang, buka jendela mobil sekarang, jika kamu benar-benar jatuh ke dalam air, kamu bisa keluar dari jendela mobil. Fendi Zanders balas berbisik kepada Cleo Fei Lin. Bab 1062. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Dia segera berteriak dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu akan membunuh kami berdua. Aku tidak bisa mati, aku bisa berenang, dan aku bisa mengantarmu ke sana. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tapi Cleo Fei Lin masih merasa sedikit tidak nyaman dengan perilaku berisiko Fendi Zanders, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Fendi Zanders, apakah benar-benar tidak ada jalan lain sekarang? Tidak ada yang tersisa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, kamu siap. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders menginjak pedal gas, dan kemudian bergegas menuju pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu memang seorang master. Ketika dia melihat mobil Fendi Zanders melaju menuju posisinya, ada kilatan aneh di matanya, lalu tiba-tiba dia bergegas ke samping, menghindari mobil Fendi Zanders. Setelah melihat pria paruh baya itu menghindar, Fendi Zanders membanting kemudi. Mobil langsung melaju menuju jalan setapak di samping kolam ikan. Cleo Fei Lin tampak ketakutan, jadi dia menutup matanya dengan gugup, sementara ekspresi Fendi Zanders sangat serius. Tepat saat mobil hendak meluncur ke kolam ikan, Fendi Zanders langsung menarik rem tangan mobil, lalu membanting setir. Suatu hal yang luar biasa terjadi. Sisi kanan mobil langsung meninggalkan tanah, sedangkan sisi kiri menempel erat ke tanah. Ke dinding. Mobil itu melaju melintasi jalan setapak dengan postur yang sangat keren. Ketika Cleo Fei Lin membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia dan Fendi Zanders sudah aman. Ekspresi wajah Cleo Fei Lin luar biasa, dia tergagap dan bertanya kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, bagaimana kamu melakukannya? Entahlah, aku hanya mengandalkan perasaan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Faktanya, Fendi Zanders benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia sepenuhnya mengandalkan keberuntungan, karena saat itu Fendi Zanders tidak punya pilihan lain sama sekali. Setelah melintasi jalan kecil tersebut, mobil langsung menuju ke jalan lain, lalu melaju ke arah depan dengan panik. Mereka yang mengikuti Fendi Zanders sebelumnya semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders bisa melarikan diri dengan cara seperti itu. Anak ini tidak mungkin menjadi pembalap profesional, bukan? Salah satu pria itu tergagap. Profesional macam apa yang tidak profesional, anak ini tidak menginginkan nyawanya. Pria parubaya yang memimpin mengatakan sesuatu dengan suara rendah, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, dan berkata dengan wajah kosong, anak itu lari dariku, dan dia seharusnya pergi menuju jalanmu. Dulu, kamu mencoba menghentikan anak ini. Oke, begitu. Pihak lain menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Ayo terus mengejar, anak ini pasti tidak akan bisa keluar dari kota Nanyuan hari ini. Setelah pria parubaya itu meletakkan ponselnya, dia berteriak dengan ekspresi serius. Semua orang masuk ke dalam mobil satu demi satu, dan kemudian mengejar ke arah jalan tempat Fendi Zanders menghilang.
Jelas, pihak lain telah sudah menilai semua rute Fendi Zanders, jadi mereka mengatur orang-orang di setiap rute, sehingga kemanapun Fendi Zanders melarikan diri, mereka dapat menghentikan Fendi Zanders. Ini bukan pertama kalinya orang-orang ini melakukan hal semacam ini. Sebaliknya, mereka adalah tim pembunuh yang sangat profesional, semua orang di dalamnya adalah pejuang dengan keterampilan luar biasa dan senjata modern, sehingga tidak pernah ketinggalan sama sekali. Setelah Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin saling menyingkirkan penguntitan, suasana hati Fendi Zanders jelas menjadi sangat rileks, namun Cleo Fei Lin masih tidak bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi, karena ia merasa adegan tadi terlalu mendebarkan. Sekarang kita berdua seharusnya aman sekarang, kan? Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Seharusnya aman. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Itu bagus, aku benar-benar ketakutan setengah mati sekarang, terlalu berbahaya bagimu untuk melakukan itu. Kamu tidak bisa melakukan ini di masa depan. Cleo Fei Lin mengeluh dengan sangat cemas. Apakah kamu peduli padaku? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan lembut. Siapa yang peduli padamu? Aku tadi di dalam mobil, oke. Cleo Fei Lin menjawab dengan bermuka dua. Hehe. Mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melirik ke kaca spion. Yang mengejutkan Fendi Zanders adalah orang-orang yang mereka berdua buang sebelum menindaklanjutinya lagi. Cleo Fei Lin juga sepertinya memperhatikan orang-orang di belakang mereka, dan berteriak dengan ekspresi terkejut mengapa orang-orang ini bisa menyusul begitu cepat. Mobil mereka semua sudah dimodifikasi. Mobil saya biasanya cukup untuk dikendarai, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Fendi Zanders segera menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, mobil keluarga bernilai lebih dari 100.000 yuan tidak dapat dibandingkan dengan mobil modifikasi profesional milik orang lain, dan Fendi Zanders menyesal tidak mengendarai mobil ini saat ini. Saat ini, Fendi Zanders tidak punya pilihan lain selain terus melaju. Namun setelah Fendi Zanders mengemudi beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Karena Fendi Zanders mengetahui bahwa ada semua jalan pegunungan di depannya, jika pihak lain memblokir jalan di depannya, maka dia dan Cleo Fei Lin mungkin tidak punya tempat tujuan. Benar saja, setelah Fendi Zanders berkendara kurang dari 10 km jauhnya, dua mobil van berwarna putih berhenti tepat di tengah jalan. Karena jalan pegunungannya sendiri sangat sempit, hanya dua mobil yang bisa lewat dalam waktu bersamaan. Namun saat ini, kedua mobil van tersebut tergeletak di tengah jalan. Kecuali Fendi Zanders bisa terbang, dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh dan berkata kepada Cleo Fei Lin dengan suara rendah, Cleo Fei Lin, saya akan keluar dari mobil dan menangani orang-orang di depan saya sebentar lagi. Anda harus tetap di dalam mobil dan jangan bergerak, mengerti? Bisakah kamu menangani begitu banyak orang sendirian? Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Jangan khawatir, aku seharusnya bisa mengatasinya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Baiklah. Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk ringan. Dia merasa jika Fendi Zanders tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini, dia bisa membiarkan mereka melepaskan Fendi Zanders sebagai manajer umum grup Tiancheng, sehingga Fendi Zanders tidak akan memiliki kehidupan apapun. Bahaya. Mobil langsung melaju menuju lokasi van. Namun saat mobil hendak menabrak van, Fendi Zanders menginjak rem, membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Fendi Zanders bergegas menuju pemuda yang berdiri di depan van dengan kecepatan yang mencengangkan. Fendi Zanders tahu bahwa lawannya haruslah semuanya pejuang, jadi dia tidak memberikan ruang untuk menembaknya, dan meninju wajah pemuda itu dengan keras. Sebelum pemuda itu bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dia terbang terbalik. Setelah melihat pemandangan ini, Cleo Fei Lin yang sedang duduk di dalam mobil segera menutup mulut kecilnya dan berseru, Fendi Zanders, kamu baik-baik saja. Bab 1063. Meskipun Fendi Zanders belum pernah bertarung melawan orang-orang dari grup Tiancheng ini sebelumnya, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa orang-orang ini harus profesional dalam keterampilan pelacakan mereka. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk membuat rencana yang begitu teliti. Dan Cleo Fei Lin sedang duduk di kopilot, matanya yang besar dan berair penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders, yang terlihat begitu lemah dan lembut, akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Setelah Fendi Zanders menjatuhkan pemuda pertama ke udara, dia menghela nafas lega. Karena meskipun orang-orang ini adalah pembunuh profesional, masih terdapat kesenjangan yang besar antara mereka dengan para pembunuh Rockefeller. Karena orang-orang di Rockefeller semuanya adalah pejuang, dan kekuatan tempur apapun yang mereka keluarkan sangatlah luar biasa. Saat ini, orang-orang yang dihadapi Fendi Zanders tidak lebih dari orang biasa, paling banyak mereka lebih baik dari orang biasa. Orang-orang yang berdiri di depan van juga terkejut dengan keterampilan Fendi Zanders saat ini. Semuanya tercengang di tempatnya, dan bahkan lupa melakukan sesuatu pada Fendi Zanders.
Fendi Zanders sedang tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini, jadi dia bergegas menuju pemuda kedua, lalu mengangkat tinjunya dan memukul kepala pemuda itu. Kecepatan reaksi pemuda itu tidak buruk, dan dia melarikan diri dari Zhang dengan panik. Dengan pukulan Feng, dia berencana melakukan serangan balik. Ledakan. Namun Fendi Zanders sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk bergerak, dia mengangkat kakinya dan menendang perut pemuda itu dengan keras. Tubuh pemuda itu terbang terbalik dalam sekejap, menghantam mobil dengan keras, lalu pingsan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Fendi Zanders merobohkan 2 orang, dan saat ini masih tersisa 3 orang. Keterampilan anak ini tidak sederhana, ayo pergi bersama. Salah satu pemuda itu berteriak tanpa ekspresi, dan kemudian bergegas menuju Fendi Zanders. Melihat orang-orang ini bersiap untuk mengeroyok Fendi Zanders, ekspresi wajah Cleo Fei Lin juga menjadi tegang, dan matanya tertuju pada Fendi Zanders yang berdiri di luar mobil. Dalam sekejap, mereka bertiga bergegas ke depan Fendi Zanders. Namun, sebenarnya sangat sederhana bagi Fendi Zanders untuk menghadapi ketiga orang ini, dan dia tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Pertama, dia menghindari tinju pemuda itu dengan sangat mudah, lalu menjambak rambut pemuda itu dengan punggung tangannya, dan kemudian melakukan pukulan keras. Tekan berikutnya. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya. Kepala pemuda itu membentur kaca depan van dengan keras, dan kaca depannya meledak dalam sekejap. Cleo Fei Lin di dalam mobil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, di luar mobil, Fendi Zanders menyingkirkan pemuda kedua hampir pada waktu yang bersamaan. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, keempat orang kuat itu seperti 4 siswa sekolah dasar di depan Fendi Zanders, dan mereka semua pingsan dalam waktu kurang dari 2 menit. Cleo Fei Lin merasa semua yang dilihatnya sekarang agak tidak nyata. Dia merasa semua yang dia temui hari ini seperti mimpi. Dari perkataan Fendi Zanders padanya, dia merasa semua ini tidak nyata. Awalnya, hanya ada 5 orang di dalam van. Kelima orang ini mengira Fendi Zanders hanyalah orang biasa, jadi seharusnya tidak sulit bagi mereka berlima untuk menghadapi Fendi Zanders, namun tidak ada yang menyangka bahwa skill Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Saat ini, hanya ada satu pemuda yang berdiri di depan van, dan pemuda itu sangat terkejut dengan keterampilan Fendi Zanders. Fendi Zanders adalah monster. Fendi Zanders memandang pemuda itu dengan ringan, awalnya dia berencana untuk membiarkan pemuda itu pergi. Tapi Fendi Zanders memikirkannya lagi, jika dia membiarkan pemuda ini pergi, maka keberadaannya dan Cleo Fei Lin pasti akan terungkap. Jadi demi keselamatan, Fendi Zanders berjalan menuju pemuda itu dengan langkahnya. Jangan pergi ke sana. Ketika pemuda itu melihat Fendi Zanders berjalan menuju posisinya, dia buru-buru berteriak. Dan Fendi Zanders terus berjalan ke arah pemuda itu seolah-olah dia tidak mendengar perkataan pemuda itu. Lagi pula, saat ini, pemuda ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Fendi Zanders. Sudah kubilang jangan datang. Namun pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba meraung, lalu langsung mengeluarkan pistol dari pakaiannya, dan mengarahkan moncong hitamnya langsung ke kepala Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat pistol di tangan pemuda itu, tanpa sadar dia berhenti. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat keterampilan Fendi Zanders, dia tidak akan pernah menjadi lawan dengan pistol. Jika pemuda itu benar-benar terpojok, mungkin dia akan benar-benar menembak. Nak, aku akui aku bukan lawanmu, tapi aku datang ke sini untuk Nona Lin hari ini. Jika kamu melepaskan Nona Lin, aku juga bisa melepaskanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah pemuda itu melihat pistolnya mengejutkan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sangat rileks, dan dia mengancam Fendi Zanders dengan suara rendah. Lihat di belakangmu. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan pemuda itu, dia menjawab dengan nada yang sangat tenang. Pemuda itu tertegun sejenak, tapi dia tidak berbalik, tapi melirik ke belakang dengan pandangan sekelilingnya. Tetapi pada saat pemuda itu terganggu, Fendi Zanders memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas ke depan pemuda itu. Pada saat pemuda itu bereaksi, Fendi Zanders sudah bergegas ke depannya. Fendi Zanders meninju langsung wajah pemuda itu, dan pemuda itu terbang terbalik dalam sekejap. Dan Fendi Zanders kemudian mengangkat kakinya dan menendang kepala pemuda itu dengan keras. Sebelum pemuda itu menyadari apa yang sedang terjadi, dia mengalami koma. Setelah melihat pemuda itu pingsan, Fendi Zanders tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berbalik dan berlari ke pintu mobil, membukanya dengan tangannya, dan berkata kepada Cleo Fei Lin, keluar dari mobil. Cleo Fei Lin tertegun sejenak, lalu keluar dari mobil, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan sangat cemas, Fendi Zanders, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Orang-orang ini seharusnya masih memiliki pembantu. Menurutku mereka akan segera menyusul. Kita berdua tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus cepat pergi. Fendi Zanders sedang tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Cleo Fei Lin, dan berkata dengan nada yang sangat serius. Tapi jalan di depan telah diblokir, bagaimana kita berdua bisa pergi? Cleo Fei Lin memandang ke jalan pegunungan di depan, dan berteriak dengan nada cemas. Mobil pasti tidak boleh dikendarai. Kita berdua hanya bisa pergi ke pegunungan sekarang. Setelah orang-orang ini benar-benar pergi, kita akan kembali ke kota Jiangcheng.
Fendi Zanders mengamati situasi sekitarnya, dan dia merasa mungkin merupakan pilihan terbaik untuk bersembunyi di pegunungan saat ini. Bab 1064. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang dari grup Tiancheng pasti masih ada. Oleh karena itu, dia dan Cleo Fei Lin harus segera pergi dari sini. Jika tidak, begitu orang-orang itu menyusul, tidak peduli seberapa bagus keterampilan Fendi Zanders, sangat mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan mereka. Dan sekarang Cleo Fei Lin jelas menyadari bahayanya, jadi dia tidak ragu sama sekali, dan mengikuti Fendi Zanders dari dekat dengan sepatu hak tingginya. Cleo Fei Lin menatap punggung Fendi Zanders dengan emosi yang sangat rumit. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya mungkin benar. Kalau tidak, jika Fendi Zanders membawanya pergi, mengapa orang-orang di perusahaan begitu gugup dan banyak orang mengejar mereka? Cleo Fei Lin tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini, karena dia merasa semuanya sangat luar biasa. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Fendi Zanders serta Cleo Fei Lin baru saja berjalan tidak jauh, ketika Fendi Zanders melihat lampu mobil tidak jauh dari sana. Seseorang sedang mengejar. Kata Fendi Zanders kepada Cleo Fei Lin dengan ekspresi serius. Fendi Zanders, jika tidak, kamu harus menyerahkanku kepada mereka. Selama aku kembali bersama mereka, mereka pasti tidak akan mempersulitmu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Cleo Fei Lin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak, aku harus membawamu kembali ke Jiangcheng. Fendi Zanders menjawab tanpa berpikir. Tetapi aku khawatir kamu akan menghadapi bahaya. Orang-orang itu tadi memegang senjata di tangan mereka. Cleo Fei Lin berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya menjadi serius. Walaupun skill Fendi Zanders sangat bagus, namun jika dia menemukan senjata panas, sekuat apapun skill Fendi Zanders, itu tidak akan ada gunanya. Karena orang-orang ini sebelumnya ceroboh, mereka tidak menganggap serius Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders memiliki kesempatan untuk menjatuhkan mereka semua. Tetapi jika orang-orang yang mengejar mereka melihat bahwa mereka semua terjatuh, mereka pasti akan menebak bahwa keterampilan Fendi Zanders sangat bagus, dan mereka mungkin akan menembak Fendi Zanders secara langsung. Pada saat itu, tidak peduli seberapa bagus keterampilan Fendi Zanders, tidak ada gunanya. Terlebih lagi, Fendi Zanders masih mengikuti Cleo Fei Lin. Jadi satu-satunya jalan keluar baginya sekarang adalah berjalan ke pegunungan dan mencari cara untuk menyingkirkan orang-orang ini. Fendi Zanders. Pada saat ini, Cleo Fei Lin membuka mulutnya untuk berbicara. Bos Lin ada di sini, cepat menyusul. Cepatlah. Namun, sebelum Cleo Fei Lin bisa mengatakan apapun, terdengar ledakan teriakan di belakang mereka. Lari cepat. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa orang-orang ini akan menyusul, dia tidak ragu-ragu sama sekali. Dia meraih tangan kecil Cleo Fei Lin dan berlari cepat ke gunung. Karena situasinya sekarang lebih mendesak, Fendi Zanders tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah Cleo Fei Lin digenggam oleh tangan kecil Fendi Zanders, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Karena entah kenapa dia merasa adegan ini terasa sangat familiar, tapi dia tidak tahu kenapa adegan itu begitu familiar. Karena Fendi Zanders menarik Cleo Fei Lin ke depan, kecepatan Cleo Fei Lin jelas jauh lebih cepat. Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin berlari di pegunungan selama hampir setengah jam. Karena Cleo Fei Lin mengenakan sepatu hak tinggi hari ini, meskipun Fendi Zanders menariknya ke depan, dia masih meronta. Ah! Pada saat ini, Cleo Fei Lin tiba-tiba menjerit pelan. Fendi Zanders menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Cleo Fei Lin telah jatuh ke tanah. Mungkin karena Fendi Zanders berlari sangat cepat sehingga sangat sulit bagi Cleo Fei Lin untuk berlari bersama Fendi Zanders, dan Cleo Fei Lin mengenakan sepatu hak tinggi hari ini. Baru saja, karena kecepatannya yang terlalu cepat, dan jalan pegunungan yang tidak mudah untuk dilalui, tumit sepatu hak tinggi langsung patah, dan Cleo Fei Lin juga jatuh ke tanah. Kamu tidak apa-apa. Fendi Zanders buru-buru membantu Cleo Fei Lin berdiri dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Tumitku patah, atau sebaiknya kamu pergi dulu, aku akan kembali bersama mereka. Cleo Fei Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tidak berdaya. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali bersama mereka. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah, dan kemudian mulai mengamati lingkungan sekitar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa terus berlari seperti ini bukanlah pilihan. Bagaimanapun, kekuatan fisik Cleo Fei Lin terbatas. Jika dia terus berlari, meski kakinya tidak terkilir, dia pasti akan terjebak pada akhirnya. Ayo kita sembunyi saja di sini. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menemukan ada lereng bukit di depannya, dan di belakang lereng bukit itu ada sebidang besar rumput liar. Jika ada orang yang bersembunyi di dalam, akan sulit menemukannya. Apakah ada bug di sini? Cleo Fei Lin melihat ke posisi yang ditunjuk Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata dengan lembut. Mungkin tidak, jangan khawatir. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menyeret Cleo Fei Lin dan berlari menuju rumput. Turun. Fendi Zanders berteriak dengan suara rendah, lalu berbaring di tanah. Dan sekarang Cleo Fei Lin tidak ingin kembali bersama orang-orang ini, dia juga ingin mengetahui identitasnya, jadi meskipun hatinya sangat ketakutan, dia pada akhirnya memilih untuk berbaring di samping Fendi Zanders.
Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Feilin, lalu menatap lekat-lekat ke depannya. Meski keduanya kini berada dalam posisi yang sangat aman, namun Fendi Zanders tidak berani santai, karena jika ada yang mengetahuinya, Fendi Zanders harus segera merespon. Beberapa menit kemudian, sekitar 5 atau 6 orang kuat bergegas ke ruang terbuka di depan Fendi Zanders, Cleo Feilin dan mereka berdua. Mengapa orang itu hilang? Itu benar, dia jelas-jelas masih di sini sekarang. Jangan khawatir, mereka berdua pasti tidak jauh, mereka seharusnya ada di sekitar sini, ayo kita mencarinya. Setelah beberapa orang kuat berdiskusi dengan suara pelan, mereka membentuk kelompok beranggotakan 2 orang dan mulai mencari-cari jejak seperti jejak kaki. Tetapi ketika mereka melihat tidak ada jejak kaki sama sekali di depan mereka, dan tidak ada jejak siapapun yang datang, mereka tahu bahwa Fendi Zanders pasti bersembunyi. Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa kemampuan melacak orang-orang ini begitu bagus. Namun, bukan ini yang paling membuat Fendi Zanders khawatir. Yang paling membuat Fendi Zanders khawatir adalah Cleo Feilin pindah karena alasan yang tidak diketahui. Untungnya, orang-orang kuat itu tidak memperhatikan di sini, jika tidak mereka akan segera menemukan Fendi Zanders dan yang lainnya bersembunyi di sini. Melihat Cleo Feilin masih hendak bergerak, Fendi Zanders segera memegang erat tangan kecil Cleo Feilin. Tapi Cleo Feilin terus menatap Fendi Zanders dengan tatapan aneh, menggigit bibirnya erat-erat, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Melihat ekspresi wajah Cleo Feilin, Fendi Zanders menjadi semakin bingung. Apa yang salah denganmu? Fendi Zanders bertanya pada Cleo Feilin dengan suara rendah. Aku sangat gatal. Cleo Feilin tersipu dan menjawab dengan lembut. Bab 1065, Gatal. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, dia langsung tertegun, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dan Cleo Feilin tampak sedikit malu, karena dia merasa agak aneh untuk mengatakan ini sekarang. Namun saat dia memasuki rerumputan tadi, dia sama sekali tidak menyadari ada banyak semut di rerumputan tersebut. Dan semut-semut ini telah merangkak ke tubuhnya sekarang, rasa gatal yang tak tertahankan langsung menyapu hati Cleo Feilin. Fendi Zanders sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, bertahanlah, menurutku orang-orang ini akan segera pergi. Bagus. Cleo Feilin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, sebelum menjawab dengan suara rendah. Fendi Zanders tidak terus berbicara dengan Cleo Feilin, melainkan memusatkan perhatiannya pada orang-orang di grup Tiancheng. Dia menemukan bahwa orang-orang ini mencari dengan sangat hati-hati, dimanapun mereka berada, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jika orang-orang ini diberi waktu lebih lama, mereka pasti akan mengetahui di mana Cleo Feilin dan Fendi Zanders berada. Jadi Fendi Zanders merasa dia tidak bisa terus ditangkap di sini tanpa perlawanan. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia menoleh ke arah Cleo Feilin dan berkata, bersembunyi di sini dan jangan bergerak. Aku akan memancing orang-orang ini pergi. Ketika Cleo Feilin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak melakukannya. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi Fendi Zanders tiba-tiba berdiri, lalu berlari menuju posisi yang berlawanan dengan Cleo Feilin. Orang-orang di grup Tiancheng langsung tertarik pada Fendi Zanders, dan mereka semua menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Di mana anak itu? Cepat tangkap dia. Salah satu anak laki-laki bereaksi sangat cepat dan berteriak sekeras-kerasnya. Semua orang langsung menghentikan pencarian, dan setelah memastikan lokasi Fendi Zanders, mereka mulai mengejar ke arah Fendi Zanders dengan panik. Dan Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini semua membawa senjata di tangan mereka, dan ada begitu banyak orang di sisi lain. Jika terjadi konflik langsung, Fendi Zanders memiliki sedikit peluang untuk menang, jadi dia tidak berencana untuk melawan orang-orang ini saat ini, tetapi mulai memimpin orang-orang ini di tengah hutan. Kecepatan Fendi Zanders tidak sebanding dengan kecepatan grup Tiancheng. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Fendi Zanders berhasil mengusir semua orang ini. Setelah menyingkirkan orang-orang ini, Fendi Zanders kembali ke tempat persembunyian Cleo Feilin. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat Cleo Feilin, dia menemukan bahwa Cleo Feilin sedang berjongkok di tanah sendirian, tangan kecilnya langsung merogoh pakaiannya dan terus-menerus meraihnya, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Apa yang salah denganmu? Fendi Zanders bergegas ke sisi Cleo Feilin dan bertanya dengan lembut pada Cleo Feilin. Tubuhku sangat gatal. Semut seharusnya merayapiku ketika aku sedang jongkok di rumput tadi. Cleo Feilin menatap Fendi Zanders dan menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya. Setelah mendengar kata-kata Cleo Feilin, Fendi Zanders menyadari apa yang sedang terjadi. Dia juga mengetahui mengapa reaksi Cleo Feilin begitu tidak normal sekarang. Ternyata itu karena semut. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders pasti akan merasa sedikit bersalah. Karena dialah yang menyuruh Cleo Feilin bersembunyi di rumput, jika bukan karena idenya, semut-semut itu tidak akan pernah merangkak ke tubuh Cleo Feilin. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders melihat ekspresi tertekan Cleo Feilin, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit cemas. Lagi pula, ada begitu banyak semut yang merayap di tubuh Anda, perasaan ini membuat Fendi Zanders merasa tidak enak ketika memikirkannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru saja membasmi banyak semut, tetapi masih banyak semut di tubuhku. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dan berkata tanpa daya.
Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia telah menonton beberapa film dokumenter tentang bertahan hidup di hutan belantara, dan buru-buru berkata, semut seharusnya paling takut pada air. Itu akan menjadi bagus kalau kita bisa menemukan air sekarang. Benarkah? Cleo Feilin bertanya dengan nada bingung. Nyata. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Tetapi apakah di sini ada air? Cleo Feilin mengamati lingkungan sekitar dan berkata dengan ekspresi agak putus asa. Ini gunung, pasti ada sungai dan danau atau apalah, ayo kita cari, ini cara terbaik. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Cleo Feilin menatap Fendi Zanders dan berkata tanpa daya, yah, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Setelah mengatakan ini, Cleo Feilin berdiri dan bersiap untuk pergi dari sini dulu. Saat Fendi Zanders menjelajahi jalan di depannya, Cleo Feilin mengikuti di belakang Fendi Zanders. Namun keduanya berjalan kurang dari 200 meter, dan Cleo Feilin tidak dapat bertahan lagi. Karena tumit sepatu hak tinggi Cleo Feilin patah saat ini, sangat tidak nyaman untuk berjalan, dan Cleo Feilin sekarang memiliki banyak semut di tubuhnya, jadi semakin tidak nyaman untuk berjalan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Feilin, dan bertanya dengan lembut, ada apa? Kakiku sedikit sakit. Cleo Feilin berbisik kepada Fendi Zanders. Kalau begitu aku akan pergi ke belakangmu. Setelah melihat ekspresi menyakitkan di wajah Cleo Feilin, Fendi Zanders menghampiri Cleo Feilin dan berkata dengan lembut. Jalan di sini tidak terlalu mudah untuk dilalui, bisakah kamu menggendongku di belakang punggungmu? Cleo Feilin memandang Fendi Zanders di depannya dan bertanya dengan lembut. Tidak masalah, saya memiliki kekuatan yang besar. Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan tersenyum ringan, dan berkata dengan nada yang sangat santai. Meskipun Cleo Feilin merasa sedikit kasihan di hatinya, dia juga tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia akan segera ditemukan oleh orang-orang itu. Dan yang lebih penting, tubuhnya sangat gatal sekarang. Jika dia tidak segera mencari sumber air dan mengusir semut dari tubuhnya, dia tidak akan bertahan lama. Kamu sangat ringan, tidak perlu banyak usaha bagiku untuk menggendongmu di punggungku, cepatlah datang. Fendi Zanders sepertinya melihat kekhawatiran di hati Cleo Feilin, dan berkata kepada Cleo Feilin sambil tersenyum. Setelah Cleo Feilin ragu-ragu selama 2 detik, dia akhirnya memilih untuk membiarkan Fendi Zanders menggendongnya dan terus berjalan ke depan. Mungkin karena pil Pei Yuan, jadi kekuatan Fendi Zanders tidak sebanding dengan orang biasa, jadi bahkan menggendong Cleo Feilin di punggungnya di jalan pegunungan yang terjal bukanlah tugas yang sulit bagi Fendi Zanders. Cleo Feilin berbaring telentang di punggung Fendi Zanders, dan mulai mengingat dalam benaknya hal-hal yang terjadi pada Fendi Zanders sebelumnya, dan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Meskipun dia tidak dapat mengingat apakah dia dan Fendi Zanders mengenal satu sama lain sebelumnya, Fendi Zanders merasa sangat akrab dengannya, dan yang lebih penting, semua yang dilakukan Fendi Zanders sekarang tidak tampak seperti orang jahat. Cleo Feilin tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya.